5 kesalahan weton pahing yang bikin rejeki hilang. Halo sedulur senusantara. Kembali lagi bersama saya di channel ini, tempat kita mengupas tuntas rahasia dan petunjuk dari leluhur. Hari ini, kita akan fokus pada salah satu weton paling kuat, yaitu weton pahing. Namun, sadarkah Anda? Di balik keistimewaan pahing, ada 5 pantangan atau kesalahan fatal yang jika terus dilakukan, bisa membuat pintu rezeki tertutup rapat. Sebelum kita bedah tuntas satu persatu, jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga, nyalakan loncengnya, dan like video ini. Karena di sini, kita bukan hanya bicara nasib, tapi juga mengubahnya. Siapkan catatan Anda, dan mari kita mulai. Mengenal keistimewaan dan aura pahing. Sedulur pahing, mari kita singkap tabir mengapa weton Anda begitu istimewa, namun juga rentan terhadap kebocoran rezeki. Pemahaman terhadap energi dasar ini sangat krusial sebelum kita masuk ke 5 kesalahan fatal. Weton pahing adalah salah satu weton yang paling disegani dalam perhitungan primbon Jawa. Weton ini diibaratkan sebagai Segoro Waseso, atau samudra kekuasaan, yang artinya Anda dianugerahi rezeki yang luas dan tidak pernah surut, asalkan bisa menjaga sikap dan perilaku. Aura dasar, energi matahari terbit. Pahing memiliki neptu besar, yaitu 9. Baik itu Minggu pahing, neptu 14, Senin pahing, neptu 13, Selasa pahing, neptu 12, Rabu pahing, neptu 16, atau Jumat pahing, neptu 15, semua membawa energi yang kuat dan berkarisma. Secara filosofis, hari pasaran pahing mewakili unsur barat laut dan sering dikaitkan dengan elemen api atau cahaya. Ini menciptakan aura dasar yang bersemangat dan ambisius. Api Anda memiliki gairah hidup yang tinggi, pekerja keras, dan memiliki ambisi yang besar. Inilah yang membuat pahing sering sukses dalam karir dan usaha. Anda tidak mudah menyerah dan selalu ingin menjadi yang terdepan. Cerdas dan tegas. Cahaya lintang di Pahing dikenal memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan kemampuan analisis yang tajam. Anda cepat belajar, mudah menguasai hal baru, dan tegas dalam mengambil keputusan. Watak lintang Dipa yang menaungi pahing memberi Anda jiwa kepemimpinan alami dan kewibawaan yang membuat orang lain segan. Karakter kunci yang jadi bumerang. Energi yang besar ini, seperti yang saya sebutkan di awal, ibarat pedang bermata dua. Watak kuat dan ambisius ini bisa menjadi pondasi kekayaan, tetapi jika salah kelola, akan menjadi titik lemah yang merusak rezeki. Jiwa pemandu, pahing seringkali dilahirkan untuk memimpin, bukan dipimpin. Ini bagus, tapi jika energi ini diwujudkan dalam bentuk dominasi dan keengganan untuk menerima masukan, maka Anda menutup jalur rezeki yang dibawa oleh rekan kerja atau bawahan Anda. Kekuatan materi. Karena dianugerahi Segoro Waseso, pahing seringkali mudah mendapatkan uang. Namun, kemudahan ini seringkali membuat Anda kurang menghargai proses dan rentan terhadap kesombongan materi. Intinya, sedulur pahing, Anda memiliki modal spiritual dan mental yang luar biasa untuk menjadi kaya raya dan sukses. Namun, jika karakter yang kuat ini tidak dibarengi dengan pengendalian diri, eling lan waspada, energi positif rezeki akan terhalang oleh ego dan keangkuhan. Ini saatnya kita bongkar satu persatu, apa saja 5 jebakan karakter yang harus Anda hindari agar rezeki Anda yang luas tidak tersumbat. Mari kita langsung menuju kesalahan fatal yang pertama. Sedulur pahing, mari kita telanjangi 2 pangkal masalah utama yang secara primbon seringkali menjadi lubang kebocoran rezeki Anda. Kedua hal ini berakar pada kekuatan karakter pahing itu sendiri yang salah diterapkan. Kesalahan fatal pertama, terlalu kuatnya aku dalam diri pahing, ego keras kepala. Seperti yang kita bahas sebelumnya, pahing dinaungi oleh energi ketegasan. Namun, jika ketegasan ini melewati batas, ia berubah menjadi sifat yang sangat merugikan, ego, keras kepala, dan anti kritik. Analisis primbon. Weton pahing, dengan neptu besar, seringkali merasa sudah tahu segalanya, gugu karepe dewe. Ini menciptakan dinding tebal yang menghalangi rezeki yang dibawa oleh saran orang lain. Menolak nasihat, Anda cenderung menganggap pandangan Anda paling benar. Padahal, rezeki seringkali datang dalam bentuk ide, peluang bisnis, atau networking yang hanya bisa Anda dapatkan jika Anda membuka telinga dan hati untuk masukan orang lain. Ketika Anda menutup diri,
Anda secara otomatis menolak potensi kerjasama dan kemitraan yang bisa melipat gandakan rezeki Anda. Konflik permanen. Keras kepala memicu konflik. Lingkungan kerja, keluarga, atau pasangan Anda mungkin merasa lelah berhadapan dengan sifat kaku ini. Primbon mengajarkan, kedamaian batin dan harmoni sosial adalah magnet rezeki. Jika hidup Anda penuh konflik yang disebabkan oleh ego Anda, maka energi rezeki akan terdistorsi dan menjauh. Peringatan, weton pahing harus belajar membedakan antara teguh prinsip dan keras kepala. Teguh prinsip membuat Anda dihormati, keras kepala membuat Anda dijauhi rezeki. Kesalahan fatal kedua, sifat mubadzir atau pemborosan, gampang keluar. Ini adalah masalah klasik bagi weton dengan rezeki besar seperti pahing. Mereka mudah mendapatkan, tapi juga sangat mudah menghabiskan. Pahing seringkali memiliki kecenderungan untuk hedonisme tersembunyi, menikmati hasil dengan cepat tanpa memikirkan masa depan. Analisis Primbon. Pahing sering disebut berada di bawah pengaruh laku bumi. Sifat laku bumi memang baik, sabar, kuat, tapi jika dikaitkan dengan keuangan, bisa berarti senang menuruti hawa nafsu duniawi. Pamer dan gengsi. Boros pahing seringkali bukan hanya sekadar belanja, tapi didorong oleh gengsi. Ada keinginan kuat untuk menunjukkan kesuksesan kepada orang lain, baik disadari maupun tidak. Membeli barang mahal, gadget terbaru, atau sering mentraktir secara berlebihan hanya untuk mendapatkan pengakuan. Uang yang seharusnya berputar menjadi modal atau investasi justru lenyap demi mempertahankan citra. Kurang perhitungan jangka panjang. Karena rezeki mudah datang, Anda cenderung menyepelekan konsep dana darurat atau investasi masa depan. Saat rezeki sedang seret, Anda terkejut karena tidak memiliki cadangan. Rezeki senang pada mereka yang terencana. Pesan leluhur, rezeki itu ibarat benih. Jika Anda tidak menaburkan benih kembali, menabung investasi, tapi hanya memakan hasilnya, maka di musim berikutnya, ladang rezeki Anda akan tandus. Sedulur pahing, kedua kesalahan ini adalah fondasi yang harus segera diperbaiki. Jika dasar ini rapuh, maka tiga kesalahan berikutnya, yang menyangkut hubungan sosial dan spiritual, akan semakin memperparah kondisi keuangan Anda. Mari kita kupas di pembahasan selanjutnya. Sedulur pahing, setelah kita membahas masalah internal, ego dan boros, kini kita akan melihat bagaimana weton pahing sering tanpa sadar merusak jalur rezeki yang datang melalui koneksi dan hubungan baik dengan sesama. Primbon sangat menekankan, rezeki datang dari Gusti, tapi disalurkan melalui sesama manusia. Kesalahan fatal ketiga, kurang tulus dalam berbagi, pelit atau pamrih. Ini adalah masalah mendasar bagi pahing yang berorientasi pada hasil dan materi. Seringkali, saat berbagi atau membantu, pahing terjebak antara dua kondisi yang sama-sama menghambat berkah, pelit atau pamrih, berharap balasan. Analisis Primbon. Konsep rezeki dalam tradisi Jawa sangat erat kaitannya dengan sedekah dan laku prihatin. Weton pahing, meskipun secara bawaan Segoro Waseso, harus memahami bahwa rezeki yang berkah harus dibersihkan melalui berbagi yang tulus. Pelit, kikir hati karena fokusnya yang tajam dalam mengumpulkan materi, pahing kadang menjadi terlalu perhitungan. Menahan diri untuk membantu yang membutuhkan, atau terlalu enggan mengeluarkan dana untuk kebaikan umum. Sikap ini menutup saluran rezeki karena Anda memutus rantai keberkahan. Rezeki suka berputar. Jika Anda menahannya, perputaran itu berhenti. Pamrih, mengharap balasan jika Anda berbagi, tapi di hati kecil Anda mengharapkan pujian, balasan, atau keuntungan bisnis, maka tindakan itu kehilangan nilai spiritualnya. Primbon menyebutnya, nandur kebaikan, mengharap untung. Pemberian yang paling kuat adalah yang dilakukan secara diam-diam dan tanpa mengharapkan timbal balik. Rezeki yang datang dari pamrih biasanya adalah rezeki panas, yang cepat hilang atau menimbulkan masalah. Kunci keberkahan. Weton pahing harus menerapkan konsep tirta manjing segara, air masuk ke laut. Air yang masuk, sedekah berbagi, akan dikembalikan oleh samudra, alam semesta Tuhan, dalam volume yang tak terhingga. Kesalahan fatal keempat, kesombongan dan meremehkan orang lain. Ini adalah dampak langsung dari sifat kepemimpinan dan kecerdasan yang dimiliki pahing. Jika tidak dikendalikan, aura wibawa berubah menjadi kesombongan yang sangat dibenci oleh rezeki.
Analisis Primbon. Dalam Primbon, kesombongan adalah penghalang spiritual tertinggi. Pahing, yang sering sukses lebih cepat, rentan tergelincir pada titik ini. Menciptakan jarak. Ketika Anda mulai meremehkan orang lain, bawahan, pesaing yang lebih kecil, atau bahkan pasangan Anda menciptakan jarak sosial. Rezeki sering datang dalam bentuk kerjasama tak terduga. Sikap meremehkan ini memastikan bahwa orang-orang yang berpotensi membawa rezeki menjauh. Mendapat sumpah alam. Sikap sombong seringkali membuat Anda mendapat doa yang tidak baik, meski tidak disengaja, dari orang yang Anda remehkan. Energi negatif ini, meskipun samar, mampu memblokir energi positif rezeki yang seharusnya Anda terima. Melupakan asal-usul. Kesombongan membuat Pahing lupa bahwa semua pencapaian adalah anugerah. Ketika Anda merasa sukses itu murni karena kehebatan Anda sendiri, Anda secara spiritual memutus hubungan dengan sumber rezeki tertinggi. Nasihat leluhur, di atas langit masih ada langit. Rendah hati adalah magnet rezeki, sementara tinggi hati adalah penolaknya. Selalu ingat pepatah, ajining raga saka busana, ajining diri saka lathi, harga diri dari ucapan. Dua kesalahan ini memerlukan koreksi total dalam interaksi sehari-hari. Jika Anda bisa menjaga lisan dan hati Anda, rezeki akan datang dari arah tak terduga. Di pembahasan terakhir, kita akan membahas kesalahan pamungkas yang menyangkut kedisiplinan diri. Kesalahan fatal kelima, musuh di dalam diri. Fokus, mengupas penyakit zaman sekarang, menunda dan kurang konsisten. Sedulur Pahing, setelah kita membahas kesalahan yang berkaitan dengan ego dan hubungan sosial, kini kita sampai pada kesalahan pamungkas yang sering dilakukan oleh orang-orang cerdas seperti Anda, kelemahan dalam disiplin diri. Kesalahan fatal kelima, menunda-nunda dan kurang fokus, kurang disiplin. Weton Pahing dianugerahi otak yang cerdas, daya tangkap yang cepat, dan visi yang besar. Anda adalah tipe orang yang bisa melihat peluang yang tidak dilihat orang lain. Namun, semua kelebihan ini seringkali dihancurkan oleh satu penyakit, malas bertindak atau suka menunda, prokrastinasi. Analisis Primbon dan energi. Dalam Primbon, rezeki itu bergerak cepat. Ia tidak suka menunggu. Weton Pahing seringkali memiliki ide cemerlang di kepala, namun eksekusinya lambat. Cepat bosan. Energi api yang cepat redup karena Anda cepat menguasai sesuatu, Anda juga cepat bosan. Begitu rutinitas menjadi monoton atau tantangan awal sudah terlewati, semangat Anda sering meredup. Padahal, rezeki besar terletak pada konsistensi jangka panjang. Anda mungkin memulai banyak usaha atau proyek dengan antusias, tetapi jarang ada yang selesai tuntas atau ditekuni hingga menghasilkan buah maksimal. Malah setelah sukses awal, Weton Pahing sering mendapatkan kesuksesan awal dengan relatif mudah karena kecerdasannya. Sayangnya, kemudahan ini membuat Anda rentan terhadap zona nyaman. Anda menunda pengembangan diri, menunda ekspansi, atau menunda inovasi karena merasa apa yang sudah ada sudah cukup. Rezeki direbut orang lain. Ingat pepatah, siapa cepat, dia dapat. Peluang dan rezeki di dunia ini terbatas. Ketika Anda menunda mengambil tindakan, orang lain yang mungkin memiliki kecerdasan lebih rendah tetapi lebih disiplin dan cepat bertindak akan mengambil rezeki yang seharusnya menjadi milik Anda. Menunda adalah sama dengan memberikan hadiah rezeki kepada pesaing Anda. Peringatan keras. Tidak ada gunanya memiliki kecerdasan bintang 5 jika Anda memiliki kedisiplinan tingkat 1. Disiplin adalah jembatan antara ide cemerlang Anda dan kekayaan yang sesungguhnya. Solusi kunci untuk Pahing. Untuk mengatasi 5 kesalahan ini, terutama masalah disiplin, kesalahan 5, Weton Pahing harus fokus pada 3 pilar tindakan. Latih konsistensi. Daripada mencoba melakukan 10 hal besar, lakukan 1 hal kecil secara konsisten setiap hari. Misalnya, fokus pada 1 proyek selama minimal 30 hari tanpa terdistraksi. Lawan ego dengan rimo ing pandum, menerima apa yang menjadi bagian kita, menerima kritik, masukan, dan kegagalan dengan lapang dada. Ini mengikis sifat keras kepala dan kesombongan. Tanamkan sifat wirausaha sejati, menganggap uang yang Anda dapat adalah modal berputar, bukan uang habis. Ini melawan sifat boros dan mengajarkan Anda untuk berinvestasi. Sedulur Pahing, pahami bahwa 5 kesalahan ini adalah ujian. Jika Anda berhasil mengendalikan ego, menjaga sosial,
dan mendisiplinkan diri, maka Segoro Waseso, samudra kekuasaan rezeki, Anda akan benar-benar mengalir tanpa batas. Jadi, sedulur Pahing, introspeksi diri Anda. Apakah Anda terlalu keras kepala? Terlalu boros? Kurang tulus? Sombong? Atau suka menunda? Solusinya sederhana. Ubah ego menjadi empati, ubah boros menjadi bersyukur, dan ubah sombong menjadi rendah hati. Maka, rezeki yang sempat hilang akan kembali mengalir deras dari segala arah. Tulis di kolom komentar, Anda weton Pahing apa? Dan tantangan nomor berapa yang paling Anda rasakan? Saya ingin tahu. Dan yang paling penting, sebarkan video berharga ini ke semua teman dan keluarga Anda. Jangan biarkan mereka kehilangan rezeki karena kesalahan-kesalahan ini. Sampai jumpa di video Primbon selanjutnya. Salam Rahayu.